Siang Bu Ida. Siang Pak Eri. Silakan duduk Pak. Ya makasih Bu. Nah, saya minta waktu sebentar Bu. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Nampaknya Bapak beberapa hari ini murung aja nampaknya Pak. Tidak bersemangat seperti biasa. Apa yang bisa saya bantu Pak? Nah, ini saya mohon maaf nih Bu, ini jadi mengganggu pekerjaan Ibu. Oh, tidak apa-apa Pak. Nah begini Bu, saya ini mau sedikit cerita tentang apa tuh masalah yang saya hadapi. Kira-kira bisa tak ikut membantu saya? Oh, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa ya Pak yang bisa saya bantu? Sebenarnya gini, saya menemui Ibu ini ingin ya mendapatkan saran lah, solusi gitu kan dari masalah yang saya hadapi beberapa hari. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Bapak. Nah itu Ibu ingat kan kemarin kan Pak pengawas datang, jadi beliau mensupervisi ke kelas. Kebetulan saya hari itu masuk. Nah itulah saya dapat teguran dari pengawas dari beliau kan. Oh, bagaimana bisa tuh Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari Bapak pengawas tersebut tuh Pak? Kalau menurut saya mas sebenarnya masalahnya tidak serius nih. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Pak? Ya pengawas ini kan mengkritik tentang proses cara saya mengajar. Proses mengajar yang bagaimana tuh Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik kalau boleh tahu Pak? Nah ini sebenarnya ini beliau keberatan kalau waktu ngajar itu saya tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut Pak? Ya sejujurnya sih saya sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu sudah menggunakan dalam mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi pustaka. Yang penting kan mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau malah tersinggung Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu, selama ini apakah Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar itu? Seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi dalam mengajar itu saya menggunakan sumber belajar lain juga, seperti video kan. Mengajak dari siswa ke pustaka. Pembelajaran itu interaktif saya buat menyenangkan. Jadi apa yang latar belakangi sehingga tidak menggunakan buku teks tuh Pak? Jadi itu menurut saya sumber belajar yang sudah saya gunakan tadi ini kan sudah memudahkan siswa sudah termotivasi, mereka semangat ikut belajar. Menurut saya asal itu mengacu kepada kurikulum kan tidak masalah. Sebenarnya sudah bagus tuh Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui karakter siswa berbeda-beda kan Pak? Dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran selama ini? Memang selama ini ada beberapa siswa itu memang kurang maksimal hasilnya Bu. Nah itulah tuh Pak pentingnya buku teks tadi itu Pak sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu tuh Pak, supaya kita menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga selain sumber belajar yang lain juga Pak. Saya pikir ada benarnya juga Bu. Nah setelah Bapak bercerita sekarang, bagaimana perasaan Bapak? Ya terus terang
sebelumnya beberapa hari ini saya kurang nyaman, Bu. Saya di rumah itu rasa kurang tidak senang gitu rasanya kan, kepikiran terus kan. Akibatnya pekerjaan saya ini banyak terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Betulnya membuat saya resah itu karena Bapak pengawas tadi menyampaikan hal tersebut malah dilaporkan kepada kepala sekolah kita. Jadi saya takut nanti ini menjadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman tadi, itu adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen. Kemudian hal tersebut itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah tuh, Pak. Iya ya, Bu. Kira-kira saya ini nanti dipanggil nggak kepala sekolah, Bu? Tegur nggak oleh kepala sekolah? Kalau menurut saya tuh, Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri Bapak jika ditegur oleh kepala sekolah. Bapak harus siap menjelaskan masalah apa yang sedang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menerima, menyampaikan hal-hal positif sehingga mungkin dapat menambah semangat Bapak dalam mengajar tentunya. Itu tuh, Pak. Mudah-mudahan lah, Bu. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi itu rencana Bapak ke depannya kira-kira seperti apa tuh, Pak? Jadi saya berniat menemui beliau, Bu, untuk membicarakan hari ini lah. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang Bapak lakukan? Ya, mungkin saya juga harus menemui pengawas, karena ya gimana pun kan saya harus minta maaf, Bu, kepada beliau. Nanti terkait proses belajar kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks untuk pegangan panduan saya dalam mengajar. Kemudian saya minta saran juga nanti kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik tadi ya, dengan rekan-rekan kepala sekolah. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya, ini saya nanti menggunakan buku teks. Kemudian buku teks ini kan sumber utamanya. Nah, nanti baru saya memasukkan sumber belajar lain. Nah, kemarin kan saya terapkan juga sehingga sumber belajar lain tadi ini cara dapat memotivasi siswa senang, semangat ya mengikuti pembelajaran. Jadi langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Nampaknya saya setuju dengan pendapat Bapak tuh. Syukurlah, Bu. Sekarang saya agak merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir dan takut saya jadinya. Syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang Bapak sudah rencanakan tadi, komitmen Bapak ke depannya untuk Bapak lakukan menjalankan rencana itu seperti apa tuh, Pak? Untuk hal itu mungkin dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada kan, termasuk aturan dari pengawas tadi tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak untuk melakukan komitmen Bapak tersebut? Ya mungkin saya untuk lebih itu masih dalam pikiran saya sebenarnya. Mungkin saya akan mencoba nanti berkomunikasi dengan rekan-rekan, terutama lagi dengan nanti di dalam forum KKG misalnya kan, dalam rekan-rekan yang berada di mata serumpun gitu kan, mata pelajaran. Jadi kami bisa nanti sama-sama saling mengingatkan atau mengoreksi ada kekurangan-kekurangan yang ada. Oh, itu ide yang bagus sekali tuh, Pak. Semoga
dapat segera ya Pak terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Ya, terima kasih ya Bu sudah mendengar keluh kesah dari saya. Sekarang saya sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang berikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, sama-sama Pak. Maaf Bu, kebetulan saya nih ada janji sama siswa-siswa saya. Nanti ini sebentar lagi kami ada kegiatan di luar di lapangan. Oh, Jadi saya pamit nih mau ke ruangan. oh iya Pak, silakan Pak. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih kembali Terima kasih, Bu. Pak. Sehat selalu Bu. Iya Pak. Selamat siang Pak. Bisa minta waktunya sebentar nih Pak? Oh iya Bu, siap. Iya Pak. Iya, terima kasih Pak. Ada apa nih Bu? Bu, agak murung nih, kurang semangat. Iya nih Pak, mohon maaf Pak, saya minta waktunya sedikit nih Pak ya. Nampaknya Bapak sedikit sibuk nampaknya nih Pak. Apa? Silakan aja Bu. Apa tuh? Bisa saya bantu? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya nih Pak. Apakah kira-kira Bapak bisa nggak membantunya nih Pak? Oh, dengan senang hati. Senang hati lah, ada masalah itu Bu. Apa yang bisa saya bantu kira-kira Bu? Sebenarnya gini Pak, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi nih Pak. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang mungkin Ibu rasakan. Saya bisa bantu Pak. Iya, Bapak ingat tidak Pak ya, beberapa hari yang lalu itu waktu pengawas sekolah saya Pak Herman tuh Pak melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari beliau tersebut tuh Pak. Bagaimana bisa Bu? Apa yang membuat Ibu ditegur oleh pengawas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Pak. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana? Pengawas tersebut mengkritik tentang proses mengajar saya tuh Pak. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu melakukan sesuatu yang kurang apa dalam pembelajaran, kurang tepat atau bagaimana? Boleh atau sampai dikritik itu kira-kira boleh nggak saya tahu itu ada apa? Beliau kayaknya seperti keberatan Pak waktu saya mengajar. Waktu itu saya tidak memakai buku teks Pak. Kan? Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon pengawas sekolah? Saya sejujurnya Pak menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar tuh Pak ya, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, kemudian yang penting mengacu pada kurikulum itu Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu, tapi beliau tersebut tersinggung ya Pak. Masalahnya begitu. Kalau itu saya tanya dulu, Ibu selama ini apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar itulah? Ya seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan gitu Pak ya. Kemudian mengajak siswa untuk menonton video, menampilkan video-video gitu Pak. Dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu Pak. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan siswa-siswa juga termotivasi dan juga mengacu pada kurikulum Pak.
sebenarnya sudah bagus menggunakan apa tadi. Cuman bagaimana hasilnya saat ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan anak-anak tadi kan memiliki apa karakter berbeda, kemudian profil belajarnya berbeda, kan? Ya betul juga Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana Pak ya? Selama ini beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, mungkin itulah pentingnya buku teks tadi sebagai sumber belajar, kan? Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, Bu, supaya ibu menggunakan sumber belajar tapi tidak menggunakan buku teks. Saya pikir ada juga benarnya ya Pak ya. Nah, itulah setelah bercerita tadi ini, kira-kira bagaimana perasaan ibu nih? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman gitu Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai gitu Pak. Nah, lalu yang membuat ibu kurang nyaman tadi itu apa selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Pak, karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya, takut nanti akan jadi masalah pula di kemudian hari Pak. Jadi jika saya menyimpulkan, sepertinya ibu tidak nyaman tadi ini karena pada saat supervisi itu ibu tidak menggunakan paket buku teks gitu ya sebagai sumber belajar. Jadi ketika pengawas tadi memperingatkan, nah, ibu memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas tadi merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah kita. Iya ya Pak ya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak tuh Pak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini sebaiknya ibu merefleksi diri dan mempersiapkan diri lah, itu aja sih. Jika ditegur nanti oleh kepala sekolah, ya siap untuk menjelaskan masalah sebenarnya terjadi itu seperti apa. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal positif, maklumi kan, sehingga nanti ibu supaya ibu kembali semangat lah untuk mengajar. Mudah-mudahan lah Pak ya. Dari yang sudah ibu sampaikan, kira-kira apa rencana ibu? Ini Pak ya, saya berniat nih Pak menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi barangkali Pak. Lalu apa ada hal lain yang akan ibu lakukan? Nah, saya juga akan menemui pengawas juga nih Pak, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya pribadi ini juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks lagi Pak untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Pak. Langkah yang sudah ibu ambil itu memang tepat sekali itu, Bu. Saya setuju dengan ide. Oh syukurlah Pak, sekarang saya sudah merasa lega nih Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Bu kalau ibu sudah merasa lega. Mungkin dari apa yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu
lakukan untuk menjalankan rencana. So, untuk hal itu Pak, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu laginya Pak pada kurikulum, kemudian akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut itu Pak. Lalu dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba Pak berkomunikasi dengan teman guru, juga serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu Pak. Itu ide yang bagus sekali itu Bu. Semoga dapat segera terrealisasi kan, terselesaikan juga ya. Dapat nanti ibunya kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman kan, baru semangat. Amin. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya. Dengan mendengar keluh kesah saya, sekarang saya sudah merasa sedikit lega nih Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita tentunya ya Pak. Ya, amin. Sama-sama ya Bu. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji nih Pak dengan siswa untuk mengumpulkan PR beliau. Saya pamit ke ruangan saya ya Pak. Oh iya, silakan apa Bu? Terima kasih, salam sehat dan bahagia ya Pak. Oh ya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum. Salam.